Ali ngabalin tepis kabar Al Zaitun sesat. Gus Novel mengatakan Al Zaitun semakin mencurigakan. Panji Gumilang itu siapa sih? Dulu hanya sebagai kepala sekolah di madrasah alia swasta, kemudian bisnis beras. Kok bisa-bisa sekarang itu kaya raya? Agung Sedayo itu siapa sih? MIR Agung Sedayo yang rumahnya disita oleh bank, kok tiba-tiba sekarang jadi kaya raya, punya Jaguar dan sebagainya. Terus Imam Prawoto punya istri lebih dari 1, 5 orang. Jadi itu dugaan kan, Pak Imam apa memang? ya apa memang kaitannya dengan memperkaya pondok pesantren diri ini? gitu. Dia sebetulnya nggak sungguh-sungguh membangun pendidikan. Dia itu hanya memperkaya diri dan mencari popularitas, dan nanti tujuannya politik gitu. Dalam dunia politik, siapa yang punya masa besar pasti akan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Dan di Al Zaitun sudah terbukti dulu penggelembungan suara sampai 24.000 Memang tahun seberapa besar, 2004. Mas Ken? Mas Ken, seberapa besar ini pengikutnya di Al Zaitun ini? Kalau di Al Zaitun dulu kurang lebih ada hanya 11.000 ya yang sudah nyoblos ya. Tapi ada penggelembungan suara. Jadi ada dari luar itu sekitar Al Zaitun bisa nyoblos sana menggunakan formulir C5 kalau nggak salah pada saat itu. Jadi terjadi penggelembungan suara. Tapi kalau anggota secara umum di Indonesia, bahkan target mereka Nusantara itu dulu ketika saya keluar kurang lebih 250.000 jamaah dan terdata ada KTP-nya mereka. Sebenarnya pesimis kalau persoalan Al Zaitun, karena menurut saya Al Zaitun itu terlalu sakti. Terlalu sakti. Ada tadi karena produk politik, ada tokoh-tokoh besar di belakangnya, sehingga Siapa, mungkin Mas? dari Mas Kemenang. Ken, ini serius loh ini. Kalau Anda bilang ada tokoh-tokoh besar di belakangnya, Anda kenal dengan tokoh-tokoh besar ini, dan Anda tahu tokoh-tokoh ini pernah terlibat langsung di sana, begitu? Mohon maaf, itu pas saya keluar, seluruh pejabat negeri ada sampai Z itu datang ke Al Zaitun semua. Apapun Al Zaitun itu adalah suatu organisasi yang punya, tadi kan dibilang anggota yang besar sekali. Nah, di zaman sekarang ini, di zaman maupun pemilu itu sumber suara, sehingga bisa saja ada yang memanfaatkan tuh atas nama untuk mendapatkan suara, kan bisa saja itu dimanfaatkan. Jadi semoga tindak pidananya ditemukan, administrasi ditemukan, sehingga bisa ditindaklanjuti, tidak malah dimanfaatkan untuk dimanfaatkan dalam tahun-tahun politik ini. Tokoh Nahdlatul Ulama dan pegiat media sosial Naufal Al-Segaf mempertanyakan adanya sejumlah pejabat yang membela pondok pesantren Al Zaitun. Sebelumnya, tenaga ahli utama Kepala Staf Kepresidenan Ali Mokhtar Ngabalin menepis kabar yang menyebut adanya penyimpangan di pondok pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Menanggapi pernyataan itu, Gus Novel pun semakin curiga dengan banyaknya pejabat yang membela pesantren yang belakangan viral tersebut. Al Zaitun semakin mencurigakan, semakin jelas kesesatannya justru semakin banyak pejabat yang membela. Ada apa di balik Al Zaitun? Ucapnya dilansir fajar.co.id dari Twitter pribadinya Jumat 7 Juli 2023. Sebelumnya, Ali Mokhtar Ngabalin menepis kabar Ponpes Al Zaitun menyimpang. Menurutnya, beberapa tudingan yang diarahkan sejumlah pihak kepada Panji Gumilang merupakan cara yang digunakan untuk merebut atau mengambil alih Al Zaitun. Kalau kalian mau ambil Al Zaitun, ambil saja. Tapi pakai cara-cara yang bermoral. Gak usah banyak nuduh orang melakukan berbagai macam ketimpangan. Cara-cara ini lazim kita ketahui kalau ada orang mau merampok. Cara-cara kalian ini terlalu kotor sekali, ujar Ngabalin. Sejak kapan ada pondok pesantren mengajarkan orang berzina boleh nanti bayar? Sejak kapan ada pondok pesantren mengajarkan orang melakukan kaderisasi membangun negara di negara yang lain dalam pondok pesantren? Sambungnya, Ngabalin menekankan bahwa Panji Gumilang merupakan kader himpunan mahasiswa Islam yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren Gontor. Selain itu, kata dia, Panji juga merupakan anak dari kader Majelis Syuro Muslimin Indonesia, sehingga mustahil melakukan penyimpangan yang melawan syariat Islam. Ngabalin mengungkap saat ini banyak orang tua yang percaya menitipkan anaknya belajar atau menjadi santri di Al Zaitun. Maka kembali dia tekankan mustahil hal itu terjadi apabila pesantren tersebut menyimpang. Majelis Ulama Indonesia akan merampungkan hasil pembahasan fatwa terkait kontroversi pondok pesantren Al Zaitun. Dilansir dari kompas.com, pembahasan fatwa tersebut dibenarkan Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa Asrorun Niam melalui pesan singkat, di mana pihaknya belum dijelaskan kapan fatwa MUI akan menyampaikan ke publik.
Ya, sedang dalam pembahasan, jawab Asrorun singkat pada Jumat 7 Juli. Rencana keputusan fatwa pernah diungkap Ketua Tim Peneliti MUI untuk kasus Al Zaitun Firdaus Syam. Saya kira secepatnya akan diumumkan itu, fatwa yang berhubungan dengan pelanggaran apa yang dilakukan Panji Gumilang. Ujar Firdaus saat ditemui di kediamannya Jakarta Selatan pada 28 Juni lalu. Firdaus mengatakan tim peneliti sudah merampungkan data terkait dengan kontroversi Ponpes Al Zaitun. Hasil penelitian tersebut akan diserahkan kepada Komisi Fatwa MUI untuk disusun menjadi fatwa yang kemungkinan terkait dengan penodaan agama. Itu nanti Komisi Fatwa yang akan memutuskan apakah termasuk klasifikasi penodaan, penyesatan, atau penyimpangan, atau masuk dalam wilayah mempermainkan agama dan ajaran agama, kata Firdaus. Seperti yang diketahui, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik lantaran memiliki cara ibadah yang tidak biasa. Sorotan pertama yang muncul di sosial media adalah ketika saf sholat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan saf laki-laki. Kontroversi itu kemudian berlanjut dengan beragam pernyataan pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Panji Gumilang disorot lantaran menyebut seorang wanita boleh menjadi khotib atau pengkhutbah dalam ibadah sholat Jumat. Selain itu, Panji juga menyebut kitab suci umat Islam Al-Quran sebagai kalam Nabi, bukan kalam Tuhan. Isu lain kemudian muncul, Panji Gumilang diduga melakukan beragam tindak pidana, mulai dari tindak asusila, perkosaan, hingga tindak pidana pencucian uang. Terbaru, Panji Gumilang dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan kasus tersebut sudah naik penyidikan ditambah dengan dugaan melakukan ujaran kebencian. Polemik yang ditimbulkan pesantren Al Zaitun saat ini dianggap semakin meresahkan, karena bukan hanya ajarannya saja yang dianggap menyimpang, aset yang dimiliki pemimpinnya, yakni Panji Gumilang pun bernilai fantastis. Kegaduhan yang ditimbulkan Al Zaitun itu kemudian mendorong sebagian masyarakat melakukan aksi demo di depan pondok pesantren itu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil pun menyebut bahwa pondok pesantren itu memang meresahkan.